Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Fitumur Rahman, NPM C1C023093. Di sini saya akan menjelaskan pengantar akuntansi dari mulai ilustrasi transaksi sampai ke neraca saldo. Ya, kita mulai saja. Pertama, pada bulan Juni 2023, Tuan Toban akan mendirikan perusahaan dengan nama Ali Toban Jasa Service yang bergerak di bidang jasa servis. Di bawah ini merupakan transaksi Tuan Toban selama bulan Juni 2023. Tanggal 1 Juni menginvestasikan uangnya sebesar 50 juta. Di jurnalnya, yaitu tanggal Juni atau tanggal 1, cashnya bertambah di debit, yang di kreditnya yaitu share capital ordinary. Kenapa cashnya di debit? Karena cash bertambah. Alasan bertambah yaitu karena ada investasi dari Tuan Toban ke perusahaan. Cashnya bertambah di debit karena cash adalah bagian dari aset saldo normal. Saldo normal aset adalah debit, dan dalam transaksi cash bertambah sehingga dicatat sesuai saldo normalnya. Share capital ordinary-nya berkurang dikarenakan Tuan Toban menanam modal ke perusahaan dari uangnya sendiri. Dicatatnya pada kredit karena modal berkurang dikarenakan telah menginvestasikannya ke perusahaan. Lanjut lagi, tanggal 2 membeli perlengkapan secara tunai seharga 2 juta rupiah. Jurnalnya yaitu tanggal 2, surplus bertambah di debit sebesar 2 juta rupiah. Dan cashnya berkurang cashnya dicatat di kredit, yaitu berkurang 2 juta rupiah. Kenapa surplus di debit? Karena surplus bertambah dikarenakan Tuan Toban telah membeli perlengkapan untuk perusahaannya. Kenapa dicatat di debit? Karena perlengkapan perusahaan bertambah, itulah mengapa dicatat di debit. Kenapa cashnya berkurang? Dikarenakan telah membeli perlengkapan secara tunai, karena itu kas perusahaan berkurang. Kenapa dicatatnya di kredit? Karena perusahaan telah memakai kas perusahaan untuk membeli perlengkapan secara tunai. Lanjut, tanggal 3 Juni membeli peralatan secara kredit seharga 1 juta rupiah. Jurnalnya yaitu tanggal 3, equipment bertambah di debit sebesar 1 juta rupiah, dan account payable-nya bertambah di kredit sebesar 1 juta rupiah. Artinya equipment bertambah dikarenakan perusahaan telah membeli peralatan secara kredit. Kenapa dicatatnya di debit? Karena peralatan perusahaan jadi bertambah dikarenakan telah membeli peralatan. Account payable. Kenapa account payable-nya bertambah? Dikarenakan perusahaan membeli peralatan secara kredit, yaitu berhutang ke perusahaan lain. Kenapa dicatatnya di kredit? Karena account payable saldo normalnya adalah kredit. Juga perusahaan telah berhutang untuk membeli peralatan. Tanggal selanjutnya tanggal 4 Juni membayar asuransi 2 bulan sebesar 1 juta rupiah. Jurnalnya yaitu tanggal 4, prepaid insurance
debit sebesar 1 juta, cashnya berkurang di kredit sebesar 1 juta rupiah. Jadi analisis transaksinya yaitu prepaid insurance bertambah dikarenakan perusahaan telah membayar asuransi untuk selama 2 bulan ke depan. Dicatatnya di debit karena perusahaan telah membayar asuransi untuk perusahaan selama 2 bulan ke depan. Cashnya berkurang dikarenakan kas perusahaan dipakai karena membayar asuransi untuk 2 bulan ke depan. Kenapa dicatatnya di kredit? Karena kas perusahaan telah dipakai untuk membayar asuransi selama 2 bulan ke depan. Selanjutnya, tanggal 10 Juni, membayar sewa bangunan untuk 3 bulan ke depan sebesar Rp1.500.000. Jurnalnya yaitu tanggal 10, prepaid rent bertambah di debit sebesar Rp1.500.000. Cashnya berkurang di kredit sebesar Rp1.500.000. Jadinya prepaid rentnya bertambah dikarenakan perusahaan telah membayar sewa bangunan untuk 3 bulan ke depan. Kenapa dicatat di debit? Karena kita telah membayar sewa bangunan untuk 3 bulan ke depan. Kenapa cashnya berkurang? Dikarenakan perusahaan membayar lebih awal untuk membayar sewa bangunan selama 3 bulan ke depan. Kenapa dicatat di kredit? Karena kas telah dipakai untuk membayar sewa bangunan selama 3 bulan ke depan. Selanjutnya, tanggal 15 Juni, menerima pendapatan sebesar Rp500.000. Jurnalnya yaitu tanggal 15, cashnya bertambah di debit sebesar Rp500.000. Service revenue-nya berkurang di kredit sebesar Rp500.000. Analisis transaksinya yaitu cash bertambah dikarenakan perusahaan mendapat bayaran atas jasa yang telah diberikan kepada pelanggan. Kenapa dicatatnya di debit? Karena perusahaan mendapat bayaran. Jika kas itu saldo normalnya adalah debit. Service revenue-nya berkurang dikarenakan perusahaan telah memberikan jasa terhadap pelanggan. Kenapa dicatatnya di kredit? Karena service revenue sudah dipastikan kita sudah memberikan pelayanan kepada pelanggan karena kita mengeluarkan modal juga untuk memberikan pelayanan. Selanjutnya yaitu tanggal 16, menagih pelanggan atas jasa yang telah dilaksanakan sebesar Rp500.000. Jurnalnya yaitu tanggal 16, akun receivable-nya bertambah Rp500.000 di debit dan service revenue-nya berkurang Rp500.000 di kredit. Analisis transaksinya yaitu tanggal 16, akun receivable bertambah dikarenakan perusahaan telah memberikan jasa servis kepada pelanggan tetapi belum dibayar. Kenapa dicatatnya di debit? Karena perusahaan menerima piutang dari pelanggan atas jasa yang telah diberikan. Service revenue-nya berkurang dikarenakan perusahaan telah memberikan jasa servis ke pelanggan akan tetapi pelanggannya belum membayar. Kenapa dicatatnya di kredit? Karena perusahaan telah memberikan jasa kepada pelanggan. Selanjutnya, tanggal 22 Juni, menerima uang muka untuk jasa servis yang belum dilaksanakan sebesar Rp1 juta. Jurnalnya yaitu tanggal 22, cash bertambah di debit sebesar Rp1 juta. Unearned revenue bertambah Rp1 juta.
Analisis transaksinya yaitu cash bertambah dikarenakan perusahaan mendapat bayaran atas jasa yang telah diberikan kepada pelanggan. Cashnya bertambah dikarenakan pelanggan memberikan uang muka untuk jasa yang belum dilaksanakan. Kenapa dicatatnya debit? Karena cash adalah bagian dari aset, saldo normal aset adalah debit, dan dalam transaksi ini bertambah sehingga dicatat sesuai saldo normalnya. Unearned service revenue-nya bertambah dikarenakan perusahaan belum memberikan jasa kepada pelanggan. Kenapa dicatatnya ya di kredit? Karena unearned revenue dikarenakan perusahaan belum memberikan jasa kepada pelanggannya, jadi itu masih dianggap sebagai utang, seperti hutang lah gitu. Jadinya kita catatnya di kredit. Selanjutnya 25 Juni membayar gaji karyawan sebesar Rp1.500.000. Jurnalnya yaitu tanggal 25. Salaries expense-nya bertambah di debit sebesar Rp1.500.000. Cash-nya berkurang di kredit sebesar Rp1.500.000. Analisis transaksinya tanggal 22 ke 25. Salaries expense bertambah dikarenakan perusahaan telah membayar beban gaji karyawan, karena itu beban perusahaan bertambah. Kenapa dicatatnya di debit? Karena perusahaan membayar beban gaji karyawan yang dimana saldo normalnya beban adalah di debit. Cashnya berkurang dikarenakan perusahaan telah membayar gaji karyawan. Catatnya di kredit dikarenakan kas perusahaan terpakai, berkurang dikarenakan membayar gaji karyawan, karena itu kas perusahaan berkurang. Selanjutnya tanggal 27 Juni membayar utang yang terjadi pada transaksi tanggal 3 Juni sebesar Rp1.000.000. Jurnalnya yaitu tanggal 27, akun payable-nya didebitkan sebesar Rp1.000.000, cash-nya dikreditkan sebesar Rp1.000.000. Analisis transaksinya yaitu akun payable-nya berkurang dikarenakan perusahaan telah membayar utang perusahaan pada transaksi sebelumnya. Kenapa dicatatnya di debit? Karena perusahaan telah membayar utang perusahaan, yang dimana saldo normal utang yaitu di kredit. Jadi kalau kita sudah membayar utang, kita harus mendebitkan utangnya biar bisa dihapuskan. Selanjutnya cashnya berkurang dikarenakan perusahaan telah membayar utang pada transaksi sebelumnya. Kenapa dicatatnya di kredit? Karena kas perusahaan terpakai untuk membayar utang pada transaksi sebelumnya. Selanjutnya yaitu tanggal 29 Juni menerima pendapatan sebesar Rp1.000.000. Jurnalnya yaitu cash bertambah di debit sebesar Rp1.000.000, service revenue berkurang di kredit sebesar Rp1.000.000. Analisis transaksinya yaitu cash bertambah dikarenakan perusahaan mendapat bayaran atas jasa yang telah diberikan kepada pelanggan. Terus dicatatnya di debit karena kas perusahaan bertambah karena
pelanggan membayar jasa servis secara tunai. Service revenue-nya berkurang dikarenakan perusahaan telah memberikan jasa kepada pelanggan. Dicatatnya di kredit karena perusahaan telah memberikan jasanya kepada pelanggan. Selanjutnya, tanggal 29 Juni juga menerima piutang atau menerima piutang dari transaksi yang terjadi pada tanggal 16 Juni sebesar Rp300.000. Jurnalnya yaitu tanggal 29 cash bertambah di debit sebesar Rp300.000. Akun receivable-nya berkurang di kredit sebesar Rp300.000. Analisis transaksinya yaitu cash-nya bertambah dikarenakan perusahaan mendapat pendapatan atas piutang perusahaan yang telah dibayar pelanggan. Dicatatnya di debit karena perusahaan mendapat bayaran atas piutang dari transaksi sebelumnya. Akun receivable-nya berkurang dikarenakan pelanggan telah membayar piutang atas jasa yang telah diberikan perusahaan pada transaksi sebelumnya. Kenapa dicatatnya di kredit? Karena perusahaan mendapat bayaran. Jadi akun receivable itu seperti orang yang berhutang kepada kita. Jadi kalau kita mau menghapusnya kita harus mencatatnya di kredit. Karena saldo normal akun receivable yaitu di debit. Selanjutnya yang terakhir, tanggal 30 Juni membayar beban listrik dan telepon sebesar Rp500.000. Jurnalnya yaitu tanggal 30 utilities expense bertambah Rp500.000, cashnya berkurang di kredit sebesar Rp500.000. Analisis transaksinya itu utilities expense bertambah karena perusahaan membayar beban dan telepon perusahaan. Kenapa dicatatnya di debit? Karena perusahaan telah membayar beban listrik dan telepon yang dimana saldo normal beban adalah debit. Cashnya berkurang dikarenakan perusahaan membayar beban listrik dan telepon. Kenapa dicatat di kredit? Karena perusahaan membayar beban listrik dan perusahaan yang dimana kas perusahaan berkurang. Ya, dari semua transaksi di atas dapatlah total dari semua transaksi di atas yaitu Rp61.800.000. Selanjutnya kita akan memasukkannya ke dalam buku besar, posting ke buku besar. Nah, itu yang pertama tadi ada cash, nama akun cash. Nama akun cash, cashnya ada, berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 transaksi menggunakan akun cash. Itu tanggal 1 kita posting aja yaitu di debit sebesar Rp50 juta. Terus tanggal 2 di kredit sebesar 2 juta, jadinya 50 juta dikurang 2 juta yaitu 48 juta. Terus tanggal 4 yaitu di kredit sebesar 1 juta, jadi kita kurangkan lagi 48 juta dikurang 1 juta sama dengan 47 juta. Terus tanggal 10 di kredit sebesar 1.500.000, jadinya 47 juta dikurang 1.500.000 dapatlah 45.500.000. Terus tanggal 15 yaitu ada transaksi di debit sebesar Rp500.000, jadinya 45.500.000 ditambah Rp500.000 jadinya 46 juta. Tanggal 22 di debit sebesar Rp1 juta, jadinya 46 juta ditambah Rp1 juta yaitu 47 juta. Jadinya tanggal 25 di kredit sebesar 1.500.000, jadinya 47 juta dikurang 1.500.000 yaitu 45.500.000. Terus kredit di tanggal 27 yaitu
di kredit sebesar 1 juta, jadinya 45.500 dikurang 1 juta, yaitu 44.500. Pada tanggal 29 ada transaksi di debit sebesar 1 juta rupiah, jadinya 44.500 ditambah 1 juta rupiah, yaitu 45.500. Tanggal 29 juga, yaitu di debit ada transaksi 300.000, jadinya 45.500 ditambah 300.000, yaitu 45.800. Terakhir tanggal 30 di kredit sebesar 500.000 rupiah, jadinya 45.800 dikurang 500.000, yaitu 45.300.000 rupiah. Itu adalah hasil dari akun cash. Terus kita posting share capital ordinary, posting saja ya, harinya 50 juta di kredit dan di kredit juga. Suppliesnya, akun supplies di debit sebesar 2 juta, jadi saldonya di debit sebesar 2 juta. Akun equipment di debit sebesar 1 juta rupiah dan saldonya di debit sebesar 1 juta rupiah. Akun payable-nya di kredit pada tanggal 3 di kredit sebesar 1 juta rupiah. Jadi saldonya di kredit sebesar 1 juta rupiah. Jadinya pada tanggal 27 juga ada transaksi di debit sebesar 1 juta rupiah dan saldonya di debit sebesar 1 juta rupiah. Jadi 1 juta dikurang 1 juta, jadi hasilnya 0. Jadi nggak ada utang lagi. Prepaid insurance-nya yaitu di debit sebesar 1 juta rupiah, jadi saldonya jadinya di debit 1 juta rupiah. Prepaid rent-nya yaitu di debit 1.500.000, saldonya 1.500.000. Akun receivable-nya di debit sebesar 500.000 rupiah, pada tanggal 16 di debit sebesar 500, pada tanggal 29 di kredit sebesar 300, jadinya 500 dikurang 300, jadinya hasilnya 200.000 rupiah. Unearned service revenue-nya pada tanggal 22 di kredit sebesar 1 juta, jadi saldonya di kredit sebesar 1 juta. Akun service revenue-nya yaitu pada tanggal 19 di kredit sebesar 500, jadi saldonya 500. Pada tanggal 16 di kredit sebesar 500, jadinya 500 ditambah 500, jadi 1 juta rupiah. Pada tanggal 29 di kredit lagi yaitu 1 juta rupiah, jadi 1 juta rupiah ditambah 1 juta yaitu 2 juta saldonya. Salaries expense-nya di debit sebesar 1.500.000, jadi saldonya 1.500.000. Utilities expense-nya di debit pada tanggal 30 di debit 500 dan saldonya adalah 500. Terus selanjutnya sesudah posting ke buku besar, kita akan membuat neraca saldonya. Di sini sudah saya buat neraca saldonya, yaitu akun numbernya yaitu 1, cashnya sebesar 45.300.000, share capital ordinary-nya sebesar 50 juta, supplies-nya sebesar 2 juta, equipment-nya sebesar 1 juta, prepaid insurance-nya sebesar 1 juta, prepaid rent-nya sebesar 1.500.000, akun receivable-nya sebesar 200.000 di debit. Ulang lagi, yaitu akun cash-nya sebesar 45.300.000 di debit, share capital ordinary-nya di kredit sebesar 50 juta, supplies-nya
sebesar 2 juta di debit, equipmentnya sebesar 1 juta di debit, prepaid insurance-nya sebesar 1 juta di debit, prepaid rent-nya sebesar 1.500.000 di debit, akun receivable-nya sebesar 200.000 di debit, unearned service revenue-nya di kredit yaitu 1 juta, service revenue-nya di kredit sebesar 2 juta, salaries expense-nya sebesar 1.500.000 di debit, utilities expense-nya sebesar 500.000 di debit. Jadi dapatlah totalnya yaitu 53 juta dari hasil neraca saldo tersebut. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.